Misbahul Zalam Babut Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taubati utawi iki iku bab taubat. Wa ya min a'malil qalbi lan utawi ya taubat min a'malil qalbi iku tetep saking pira-pira amal ati. Wa hiya lan utawi ya taubat tabri'atun minaz dzunub iku bebas lubar saking pira-pira dosa. Bi ayyuwatina qalbahu lawan yen tah netepaken tautin tu iya netepi qalbahu ing atine si wong yujarrida azmahu dan benar-benar mentajrid mengosongkan tekadnya ala alla yauda yen ta ora bebalik ya si wong ila dzambi maling dosa. Cuman tujuannya kudu ta'ziman lillah karena ngagungaken Allah wa hadzaron min sukhti lan wedi saking bendune Allah wa hadzaron min alimi azabihi tuh waunya matu maring sukhti lan wedi saking pedih siksane Allah la itu bukan tujuan li rogbatin duniawiyah pengen tobat karena demen kang bangsa duniawi cinta duniawi aurah baminan nas atau di saking manusia auli dhafin fin nafsi atau karena lemah ing dalam awak auli fakrin atau karena emang wis fakir be orgelum slot ge aja mengkonon karena ngagungin Allah auli ghairi dzalik atau lian mengkono kabeh wa huwa babun sanin lan utaya bab taubat iku bab kang kaping 2. Wa dzakaral musannifu fi hadzal babi khamsa hikamin. Lan nutur nyebut sapa musannif Imam Athaillah Esai Burhanpuri yang ngebab-babin hikam. Fi hadzal bab ing dalam ikilah bab khamsa hikamin ing 5 pira-pira hikmah. Al hikmatul ula qauluhu tawi hikmah kang awal iku dawane Imam Athaillah kaifa yusyriku fi qalbin suarul aqwani muntabiatun fi mir'atihi. Haleboh keprimen bersinar ing dalam ati utawi piro-piro rupa piro-piro makhluk muntabiatun iku masih tercap masih nempel fi mir'ati ing dalam cermine ati. Qaulu utawi dawen musannif kaifa iku istifhamun inkariyun iku istifham inkari bimakna nafi kelon makna ora nana nafi. Ayat tegese kaifa yudi qalbun binuril imani wal yakin. Haleboh keprimen padang bersinar qalbun apa ati binuril iman kelawan cahaya iman wal yakin lan cahaya keyakinan. Ma sarta anna yanal maujudat setune piro-piro ainiyah maujud kang ana iku murtasimah terlukis fi ainil qalbi ing dalam mata hati bi'atimadihi gambarane kelawan ngandeline ati alama siwallah ing atase barang kang selane Allah fa inna sayra ilallahi yaqta'u ghaqabatin nafsi. Maka setune perjalanan maring Allah iku megatakan nyesair ing aqobatin nafsi ing piro-piro rintangan nafsu piro-piro aqobah nafsu tantangan-tantangan dan rintangan tanjakan nafsu allati yajma'ul hawa kang ngumpulaken ing aqobat iku hawa nafsu apa hawa wa syahwat lan piro-piro syahwat al mujibah kang wajibakan lil ma'asi kada piro-piro kemaksiatan wal hafat lan piro-piro kesalahan. Am kaifa yarhalu ilallah atau bahkan hale keprimen yarhalu rihlaku pergi ya hati ilallah maring Allah wa mukbilun hale utai hati mukbilun iku kebundel bisyahwati kelawan syahwat-syahwati hati wa am bi makna bal balikanta ae bal tegese balikanta kaifa yasiru Alebo keprimen lumaku apa ati sayron maknawian kelawan perjalanan kang bangsa maknawi ila maqami sidki
Maring makom level kebenaran ma Allah serta Allah, sidki, yakin bener sama Allah. Walhal hale utai kelakuan annahu setune siwong muqayyadun, setune ati muqayyadun ikut muqayyad terikat bisyahwati kelon pira-pira syahwat ati. Wal muqayyad la yumkinu sair lan utai kang terikat iku ora mungkongang hu ing sis muqayyad asair apa lumaku. Orang yang keikat malah gimana mau jalan. Fala yarju ilallah maka ora bebalik ya si wong ilallah ya atine si wong ilallah maring Allah taala min tabtiatil ladzat karena emang lambatnya proses menghilangkan kelezatan wal iradat dan piro-piro keinginan. Am kaifayat mau ayat hula hadratullah atau halebo keprimen ngarepaken yesi wong ingin tamanjing yesi wong ing hadratullah hadir dening Allah ingat selalu ning Allah bahwa hale utai yesi wong lam yatatahari orang nyuciaken yesi wong min janabati koflati saking janabate lelaine si wong aibal tegese bahkan kaifayat mau alebo keprimen ngarepaken yesi wong fi ayadhulal qalbu maqamal musyahadah wal muraqabah ing dalam nyentah manjing apati ing makom musyahadah dening Allah wal muraqabah dan muraqabah dening Allah wal hal hale utai kelakua hale utawi tingkah annal qalba iku setune ati lam yatatahari orang nyuciaken ni siwong ing atine iku orang nerima suci ya ati min ghaflatihi syabiha bil jinabah saking piro-piro laline ati asyabiyah kang den surpakan bil jinabah kelon junub wa tatahur lan utawi nyuciaken ati yakuni ku anaya tatahur bi zikrillahi iku tetep kelawan zikir dening Allah wa muraqabati dan muraqabah ke Allah selalu mengintai ke Allah fa inna dzikra fi hadratillah hiya dairatu wilayatihi mangka sunne zikir ing dalam hadratillah ing dalam hudur ka ingat dening Allah taala benar-benar ingat di hadirat Allah ya utaya zikru fi hadratillah iku dairatu wilayati iku poros kualiane Allah wa maqamu ikhtisasihi li khawasi yang badilan maqam kekhususane seorang hamba kekhususane zikir li khawasi ibadi kade pira-pira wong khawas hamba-hambane Allah wa huwa lan zikir mahallul ma'arif iku gon piro-piro kemarifatan pengetahuan wal asralan piro-piro rahasia fala yasilul abdu ilaihi illa biqat il aqabatil lati bainahu wa baina dzalikal maqam min taubatin wa sabrin wa ridha wa syukrin wa ghairi dzalik maka orang itu maka apa hamba ilai maring zikir ila angin bikot ilakobat kelawan memutuskan piro-piro rintangan allati bainahu kang tetap antara si wong wa baina zalikal maqam lan ing atase mengkono maqam in taubatin saking taubat wa sabrin lan sabar wa ridha lan ridha wa syukrin lan syukur wa ghairi zalik dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bab tobat. Wahya min a'malil qalbi, yang namanya tobat itu tergolong dari kinerja hati. Berarti software hati. A'malul qulub afdalu min a'malil jawari bi amsalil jibal. Jadi kerjaan-kerjaannya hati itu lebih utama dari kerjaannya anggota badan bi amsalil jibal. Jadi ketika hati ini belajar ya tobat, mengerjakan tobat, itu nilainya luar biasa. Ya namanya tobat tabri'atun minaz-dzunub, bebas bersih dari pelbagai macam dosa. Gambarannya lagi mana? Bi ayyuatina qalbahu, benar-benar mengkokohkan, menetapkan hatinya
dan mengosongkan tekadnya, nggak mau pisan berbalik lagi sama dosa. Itu artinya. Jadi nggak ada tekad sedikit pun mau berbuat dosa. Itu tajridul azmi. Cuman semuanya tersebut hati pengen kenceng dan pengen tekadnya kuat nggak mau melakukan itu bukan karena apa-apa, ta'ziman lillah, karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa hadzaran min sukhtihi, dan karena takut ama bendunya Allah, takut dibenci sama Allah, walimi kobi, dan takut akan pedihnya siksaan Allah. Jadi takutnya hanya sama Allah, bukan karena rogbah duniawiyah, bukan karena kepentingan duniawi, rasa sama dunia. Kan kalau orang taubat mah begini begitu, udah harus menggah. Aurah batin minan nas. Siran. Aurah batin minan nas. Tobatnya bukan karena takut sama manusia. Gitu. Takut dikatain ini, takut dikatain kagak. Atau tobatnya bukan karena ini mah lido fin nafsi, emang kagak kuat be udah waknya. Dia tobat dari kemaksiatan, main cewek gitu misalnya. Emang udah lemah dia udah peluh. Itu bukan tobat itu mah. Jadi tobatnya semuanya karena ngagungin Allah. Auli fakrin. Gue mah gak main cewek ge karena kagak blok duit ge. Kalau punya duit mah main cewek lagi, PA itu mah. Bukan tobat. Yang namanya tobat tuh ta'ziman lillah, ngagungin Allah, wa hadzaran min sukhti. Bukan karena fakir. Gitu. Gue mah gak main slot ge karena kagak blok duit dia, kalau punya duit mah main lagi. Itu bukan tobat itu mah. Gue mau kagak blok duit kayak ini gak main cewek. Kalau punya duit mah main cewek lagi, bloon itu mah. Bukan mengagungkan Allah. Jadi yang namanya tobat, tabri'atun minadz-dzunub, membebaskan dari pelbagai dosa. Gambarannya dengan yuwattina qalbah, benar-benar menetapkan hati dan mengosongkan tekad, enggak bakal mau mengulangi dan kembali ke dosa tersebut karena ngagungin Allah. Hadzaran min sukhti wali mi'adzabi. Bab ini bab yang kedua, ada 5 hikmah. Hikmah pertama, kaifa yusyriku fi qalbin. Bagaimana mau bersinar di dalam hati kalau emangnya makhluk masih nempel di cermin hati kita. Kaifa istifham inkari bimana nafi, kaifa yudiu qalbun binuril iman wal yakin. Bagaimana hati tersinari dengan cahaya keimanan dan keyakinan. Kalau bahasa kita mah, bagaimana iman dan keyakinannya benar-benar bercahaya di hatinya. Kalau emang a'yanul maujudat murtasima fi ainil qalbi, kalau masih di hati kita masih terlintas dan ngandelin nama selain Allah. Bi'tima diala masih Allah. Masih ngandelin ilmunya, masih ngandelin kekuatannya, masih ngandelin hartanya, masih ngandelin anunya, masih ngandelin itunya. Selain Allah, itu mual bakal akan bersinar cahaya keimanan dan keyakinan kepada Allah. Fa inna sair, maka sungguhnya perjalanan ke Allah itu yaqtau bi'aqabatan nafsi allati yajma'ul hawa wa syahwat al-mujibah lil ma'asi. Sebab hawa nafsu dan syahwat kita itu emang duraka baik, pengen salah baik sama Allah. Sedangkan yang namanya berjalan sama Allah kudu putusin hal tersebut. Itu kalau pengen benar-benar bersinar hati dengan cahaya keimanan dan keyakinan. Am kaifa yarhalu ilallah, bagaimana dia bisa rihlah berjalan ke Allah sedangkan dia masih mukbilun bisyahwati, masih terikat sama syahwat dan keinginannya. Aibal kaifa yasiru qalbun sayran ma'nawiyan, bagaimana nih hati bisa berjalan secara maknawi kepada maqam sidqi Allah, biar benar-benar yakin sama Allah, benar-benar sidkun mimma Allah. Kalau emang dia masih muqayyadun, terikat dengan keinginan-keinginannya, wal muqayyad la yumkinu sayr,
Sesuatu yang terikat nggak mungkin bisa berjalan. Maka itu fala yarji ilallah, maka nggak bakal bisa berjalan kembali ke Allah kalau emang masih diperlambat oleh kelezatan dan banyaknya keinginan. Jadi orang kalau banyak keinginan, lambat jalannya. Kudu satu keinginannya ya hanya Allah, pengen cepet, pengen yakin sama Allah, masih sama Allah mah. Am kaifayat mau ayat hula hadrat Allah, bagaimana dia berharap pengen masuk ke hadirat Allah, ke kesuciannya, mengingat Allah. Wa walam yatatahhar min janabati ghaflati, sedangkan dia belum mensucikan hatinya dari kelupaan-kelupaan yang seperti orang junub. Sebab yang namanya junub itu lupa. Aibal kaifayat mau fi ayadhulal qalbu maqamal musyahada wal muraqabah. Bagaimana nih hati bisa masuk ke makam musyahada, bisa anta'budallah ka'annaka tarah au muraqabah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Sedangkan hatinya lam yatatahhar min ghaflati, belum dia sucikan dari kelupaan, kerjaannya lupa be. Sebab yang namanya lupa tuh kayak jinabat. Iya kayak orang junub. Hadas besar itu ketika kita lupa sama Allah. Sedangkan tatahur yakunu bi dzikrillah muraqabati, cara mensucikannya itu dengan mengingat Allah dan muraqabah sama Allah. Maka itu ulama thariqah itu diajarin zikir. Belajar zikir atau belajar ngilangin junub, janabatil qalbi gitu. Sebab buku kita ke masjid nggak boleh kalau lagi junub, Pak. Sama ke Masjidil Hadrah ge nggak bakal bisa masuk ke hadrat kudsiyah ketika kita lupa sama Allah. Jadi cara mensucikannya hati ini supaya bisa masuk bisa hilang junubnya itu dengan zikir sama Allah dan muraqabah. Sebab yang namanya zikir fi hadratillah, ketika orang mengingat di dalam hadrat kesuciannya Allah, itu dairatu wilayati, itu poros perputaran kewaliannya. Wa maqamu ikhtisasi li khawasi ibadi, emang benar-benar makom kekhususan bagi hamba-hamba Allah yang benar-benar khusus. Wa huwa mahallul ma'arif wal asrar, yang namanya zikru fi hadratillah itu tempat pelbagai macam kemakrifatan dan rahasia. Jadi pengetahuan dan segala macam rahasia ketika benar-benar zikir fi hadratillah, di hadirat Allah. Jadi ketika ingatnya benar-benar suci. Fala yasilul abdu ilaihi, nggak bakal sampai seorang hamba kepada zikir fi hadratillah illa biqadril aqabat, kecuali dengan memutuskan pelbagai macam rintangan allati baina wa baina zalikal maqam, yang ada di antara dia dan makom tersebut. Min taubatin, seperti aqobatut taubat, aqobatut sobri, tantangannya ya kudu tobat, kudu sabar, kudu ridho, kudu syukur dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai lupa. Sebab yang namanya lupa kayak orang junub, nggak boleh kan. Yang namanya punya hadas besar itu masuk ke Masjidil Hadrah. Sebab yang bisa benar-benar ayul karafiyasmuhu itu fi buyutun azanallahu anturfayul karafiyasmuhu sabbihu fiha bibulan rijalul latulhim tijaratun wala bayun an zikrillah wa iqamis shalah. Jadi ketika nggak keganggu sama apa baik, ya biar benar-benar zikrullah fi sirri wal alan. Itu baru zikru fi hadratil, al-zikru fi hadratillah, fi hadratil qudsi. Mudah-mudahan nama Allah ketika sering kita belajar zikir, ngelatih zikir, terus belajar muraqabah gitu. Ya, biar benar-benar bisa zikru fi hadratillahi subhanahu wa ta'ala. Sebab yang namanya zikir fi hadratillah itu mahallul ma'arif wal asrar,
tempat-tempat berbagai macam kemarifatan dan pengetahuan dan rahasia-rahasia. Iya, yang ingat sama dia gitu, yang fazkuruni azkurkum, lu ingat sama gua, aduh gua ya apaan, gua mah selalu ingat sama lu. Washkuruli wala takfuru. Ya, makom min taubah wa sabrin wa ridha wa syukrin. Itu belajar benar-benar tobat, sabar, ridha, bersyukur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita sering ada pelatihan zikir, kita latih biar selalu ingat sama Allah. Kan di sini kudu bil lisani wal qalbi, lisan kudu zikir, hati kudu zikir, terus dilatih supaya dia benar-benar yadkhulu fi hadratillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.